Pemirsa, kesaksian ayah David Ozora Jonathan Latomahina dalam persidangan lanjutan Mario Dandi mengatakan plat nomor yang dikendarai terdakwa Mario Dandi berubah usai peristiwa penganiayaan terhadap David. Untuk membahas lebih jauh hasil persidangan lanjutan terhadap Mario Dandi dan Shane Lucas, hari ini kita segera bergabung dengan Prof. Suparji Ahmad, pengamat hukum pidana Universitas Al-Azhar, Jakarta. Selamat siang, Prof. Suparji. Siang, Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Prof, kuasa hukum David baru saja memberikan kesaksian bahwa korban sempat mengungkapkan dirinya mau melakukan perintah terdakwa Mario karena di bawah ancaman. Tanggapan Anda seperti apa, Prof? Ya, mestinya ini nanti jadi salah satu fakta persidangan. Sekiranya memang itu benar adanya. Karena yang akan dinilai majelis hakim dalam rangka memberikan putusan demi keadilan itu adalah apa yang terungkap di dalam fakta persidangan. Baik yang disampaikan oleh para saksi atau kemudian mendasarkan pada alat bukti yang lain, apakah berupa surat, berupa alat bukti petunjuk, ahli atau keterangan terdakwa. Jadi akan lebih baik ya kita percayakan kepada persidangan di pengadilan ini. Dan tentunya apa yang menjadi motif untuk pengungkapan hal-hal seperti tadi itu. Apakah sebagai bentuk ya kritik atas ketidaklengkapan dari dakwaan atau kemudian adanya satu penghilangan fakta yang lain itu. Karena ini proses hukum sudah berjalan, penyelidikan, penyidikan, terus penuntutan, dan sampai sekarang pemeriksaan di dalam persidangan ya akan lebih tepat kiranya narasi-narasi tadi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam persidangan. Kalau itu diungkapkan melalui media, melalui rilis, atau kemudian pernyataan-pernyataan di luar persidangan, tentunya bukan menjadi faktor pertimbangan majelis hakim. Apakah kemudian ini bermaksud seperti kalau kita cermati beberapa kasus adanya misalnya opini-opini di luar itu, kemudian juga menjadi pengaruh di dalam persidangan. Tetapi secara teori mestinya yang menjadi pertimbangan adalah apa yang di dalam fakta persidangan tadi itu Mas ya. Baik, Prof, terkait dengan asumsi adanya perencanaan mengenai penganiayaan ini, sejauh mana ini akan berimplikasi terhadap sanksi ataupun mungkin hukuman yang nantinya akan diberikan kepada terdakwa? Ya, ini menarik persidangan ya, karena apa? Ada penganiayaan berat berencana. Ya, menggabungkan ya 355 itu ya. Ya, penganiayaan berat yang berdampak luka berat, terus kemudian luka berat tadi yang dilakukan secara berencana, sehingga muncullah istilah penganiayaan berat berencana. Ini juga hampir sama pembunuhan berencana dengan pembunuhan yang tidak direncanakan. Tentunya pembunuhan berencana hukumannya lebih berat, demikian pula penganiayaan berat yang berencana itu juga akan berdampak lebih berat. Itu 12 tahun ya yang direncanakan penganiayaan berat tadi itu, sedangkan penganiayaan berat biasa itu adalah 7 tahun tadi itu. Ini akan memperberat hukumannya kalau kemudian ini bisa terbukti tentang perencanaan. Nah, ini akan kelihatan bagaimana nanti ya perencanaan itu dilakukan. Sementara ini kan terdakwa 3 ya kalau tidak salah, AG, Sains, dan kemudian MDS, Mario kan itu. Nah, apakah kemudian perencanaan dilakukan 3 orang itu? Ya, tentunya kalau kita cermati, sepertinya tidak mudah membuktikan perencanaan tadi itu ya. Dan kalau memang ini bisa dibuktikan, tentunya ya bagi pelaku itu akan mendapatkan hukuman yang lebih berat sekiranya ini penganiayaan berat biasa ya. Karena apa? Karena ini semuanya direncanakan. Sesuatu hal yang negatif yang direncanakan ini sebagai sebuah permufakatan jahat,
konsekuensi hukumnya akan berat. Namun kita belum bisa menilai kalau kita mencermati apa yang ada di dalam persidangan, mengingat bahwa memang baru keterangan satu saksi saja. Satu saksi saja ini pun kalau kita tercermati kan tidak mengetahui secara langsung, tidak mengalami secara langsung, tidak mendengar secara langsung, tetapi mendapatkan informasi dari pihak lain, ya, sehingga ini tadi juga sempat dipertanyakan kapasitas sebagai saksi, tetapi majelis hakim mengatakan penting untuk didengar sebagai orang tuanya untuk melihat tentang unsur tadi, apakah memang terjadi penganiayaan berat. Ketika orang tua menceritakan tadi bahwa korban mengalami luka, korban dirawat di rumah sakit, korban koma hampir 2 minggu, misalnya seperti itu kan menunjukkan adanya luka yang diderita oleh korban. Dengan demikian, unsur penganiayaan beratnya itu terpenuhi. Tetapi yang berencananya ini memang belum nampak ya, karena bisa dimaklumi karena baru seorang saksi pada hari ini itu ya. Baik, Prof, tadi sempat disampaikan adanya pembagian peran lah yang dilakukan antara Mario Dandi dan juga Shane Lucas sebelum dilakukan penganiayaan. Apakah dengan adanya pembagian peran ini akan mengerucut ke sebuah asumsi ataupun mungkin kesimpulan bahwa memang benar penganiayaan ini direncanakan? Ya, itu menjadi salah satu petunjuk ya, bukti petunjuk atas peristiwa penganiayaan berat berencana. Ketika memang semuanya sudah disusun terlebih dahulu, ya. Beda dengan sesuatu yang spontanitas, ya. Sudah merancang tempatnya, sudah merancang waktunya, maka itu kelihatan dari sebuah perencanaan. Pada sisi yang lain juga, kalau memang ada pembagian peran tadi itu juga sudah semakin menandakan adanya perencanaan tadi itu. Dan persoalannya, siapa yang menjadi aktor intelektual, siapa yang menjadi pelaku di lapangan, atau dalam bahasa menjadi eksekutornya, atau kemudian siapa yang hanya sekedar ikut serta saja, atau kemudian siapa yang ikut membantu. Kalau kita lihat, 3 terdakwa itu kan punya gradasi masing-masing ya, tentang keterlibatan dalam peristiwa pidana tadi itu. Ada yang sekedar turut serta, ada yang kemudian turut membantu. Tapi lagi-lagi bahwa adanya pembagian peran tadi itu memberikan konfirmasi atau bukti petunjuk adanya perencanaan tadi itu. Karena berarti ini tidak spontan, berarti ini adalah sesuatu yang sudah disiapkan dari awal. Buktinya apa? Adanya pembagian peran tadi itu. Ya. Baik, Prof, ayah David memberikan kesaksian dan mengungkapkan sejumlah fakta termasuk kondisi anaknya yang dipenuhi dengan luka saat pertama ditemui. Lamanya masa koma dan perawatan yang dilalui oleh David serta kemajuan penyembuhannya lah. Lalu seperti apa pengaruhnya dengan mengungkapkan kondisi korban dalam sidang, Prof? Ya, itu cukup berpengaruh ya untuk memenuhi unsur tadi penganiayaan berat, bahwa dengan adanya kondisi-kondisi yang diceritakan tadi itu mengalami koma ya dan sebagainya, itu kan menandakan bahwa memang ada luka-luka yang diderita oleh korban. Jadi ini memberikan pengaruh yang penting bagi keyakinan jaksa, keyakinan majelis hakim bahwa ini memang sudah secara terang benderang adalah penganiayaan berat. Apa buktinya bahwa korban mengalami luka-luka berat tadi itu? Berbeda konteksnya untuk perencanaan, ini memang masih adanya usaha yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum untuk memenuhi unsur dari perencanaan tadi itu. Karena apa? Dampaknya sangat besar terhadap tuntutan nanti, terhadap putusan nanti itu. Ya, perencanaan lagi-lagi memang tidak mudah untuk membuktikan. Tetapi bukan berarti tidak bisa terbukti. Kalau bisa membuktikan itu, maka jaksa berarti akan mampu mengakumulasi dakwaan tadi itu, baik luka berat maupun luka berat yang berencana tadi itu. Ya. Baik, ya. Prof, saksi juga menyebut bahwa ada ancaman-ancaman Mario Dandi terhadap David lewat ponsel dan di lokasi. Bagaimana kesaksian ini juga akan memberatkan terdakwa? Ya,
ini semakin memberikan tunjuk bahwa memang adanya sebuah perbuatan yang melawan hukum. Baik. Halo Prof. Suparji. Halo Prof. Suparji. Baik, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Prof. Suparji dan tadi memang dapat disimpulkan beberapa hal yang penting juga disampaikan oleh saksi begitu. Ini akan mengerucut kepada ataupun mempengaruhi keputusan yang tentu saja nanti akan diperoleh oleh hakim begitu ya, dan tentu saja sidang saat ini masih diskors dan rencananya akan dilanjutkan pada pukul 1.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya ke Prof. Suparji lagi. Halo Prof. Halo Mas. Baik, silakan dilanjutkan. Mohon maaf tadi sempat terganggu sinyalnya, silakan Prof. Ya, saya kira bahwa peran dari peran dari para pelaku, meskipun tadi ada keberatan ya, misalnya dari Sin tadi mengatakan tidak mau disebut sebagai pelaku kan gitu, karena dia tidak melakukan apa-apa, tetapi kan konteksnya pelaku ini juga bagian yang menjadi turut serta atau kemudian turut membantu tadi itu 55 atau kemudian 56 KUHP. Jadi kalau kita cermati di dalam persidangan kali ini, karena masih tahap awal, dan menurut saya yang menjadi penting ya, agar persidangan ini lebih efisien gitu ya, karena kalau kita cermati persidangan tadi durasinya cukup lama ya, terus kemudian ada pengulangan gitu ya terhadap keterangan yang disampaikan, dan bentuk misalnya pembelaan dari misalnya terdakwa pun juga berupa pengulangan dari para penasihat hukum misalnya seperti itu. Maka untuk itu saya kira karena mengingat ini adalah persidangan yang menjadi atensi publik ya, menjadi perhatian publik, hendaknya bisa berlangsung secara efektif, efisien ya, dan produktif ya. Karena apa? Karena jangan sampai ini menjadi tontonan masyarakat banyak, tetapi sidang ini bertele-tele ya, dan kemudian juga tidak fokus pada persoalan kan itu. Bagi jaksa penuntut umum, saya kira kan fokusnya bagaimana mengungkap keterangan saksi dan kemudian mendukung atas dakwaan, bagaimana kepentingan dari penasihat hukum, bagaimana melakukan pembelaan. Sementara majelis hakim, saya kira akan mengungkap apa-apa yang belum yakin ya, sehingga kemudian perlu pendalaman. Saya kira memang majelis hakim kali ini cukup akomodatif ya, memberikan kesempatan yang luas kepada semua pihak, tetapi ya itu berdampak kepada bertele-telenya persidangan kali ini ya. Dan juga menarik tadi tentang adanya permintaan misalnya untuk tidak dibunyikan suaranya karena khawatir ini akan mempengaruhi saksi-saksi yang lain. Itu saya kira hakim tetap pada putusannya untuk suaranya tetap diperdengarkan. Jadi ini tadi juga catatan di dalam persidangan. Dan satu hal yang menarik menurut saya tentang sikap tegas dari ayah David tadi itu, yang bicara soal restitusi tadi itu ya. Ketika ditanyakan soal restitusi yang kemudian sudah diserahkan dalam arti hitung-hitungannya atau apanya dikoordinasikan dengan LPSK, tapi ayah korban mengatakan bahwa berapapun restitusi yang akan diberikan tidak akan bisa mengembalikan derita dari anaknya. Maka kemudian yang dituntut adalah keadilan hukum ya, bukan keadilan ekonomi. Ini adalah satu sikap yang menarik untuk dicermati, bagaimana suara seorang ayah kepada anak yang mengalami korban tadi itu, Mas ya. Yang menarik adalah Prof, terkait dengan tidak adanya sanggahan dari kuasa hukum terdakwa mengenai ancaman penembakan oleh Mario Dandi kepada David Ozora begitu. Nah, seberapa menarik ini menjadi sebuah poin penting dalam persidangan dan implikasinya seperti apa? Ketika ini memang tidak disangkal, apakah bisa disimpulkan bahwa memang ada ancaman penembakan pada saat
penganiayaan dilakukan? Halo Prof. Baik, nampaknya kami kembali mengalami. Ya, Silakan Prof. Halo. Silakan Prof. Ya, tadi kan diberikan kesempatan kepada terdakwa keberatan atau tidak keberatan, ya. Dan pada soal ancaman tadi itu tidak ada yang keberatan, sehingga ini adalah menjadi sebuah kebenaran, gitu loh. Jadi sesuatu yang terungkap di dalam persidangan itu cenderung menjadi sebuah kebenaran sekiranya memang tidak ada bantahan tadi itu, ya. Maka kalau itu betul berarti akan cukup menambah berat, ya. Akankah ada pasal baru yang akan dikenakan, Prof, ketika memang terbukti bahwa ada ancaman senjata dan senjatanya ada di TKP begitu? Ya, kalau di dalam dakwaan sementara ini kan belum ada penambahan pasal baru, ya. Dakwaan sudah dibacakan soalnya. Tetapi kalau di dalam fakta persidangan bisa terbukti, tetapi nanti akan bisa menjadi tambahan, ya, menjadi perhatian dari jaksa untuk mempertimbangkan memberikan tuntutan yang lebih berat gitu. Kalau memang ini menjadi terbukti, karena persoalannya kan bagaimana izin kepemilikan senjata, ya, terus kemudian apakah memang ilegal atau ilegal. Saya kira ini satu hal lain yang kemudian menjadi faktor yang dipertimbangkan di dalam sebuah pemberian keadilan kepada korban tadi itu. Ini satu sisi adalah menarik, kaitannya tidak dibantah. Kedua juga menjadi menarik karena ini akan menunggu bagaimana nanti sikap jaksa dalam merumuskan, ya, tuntutan berikutnya, karena ini saya kira masih dalam proses pembuktian dakwaan tadi itu, ya. Baik, Prof, kedua terdakwa Mario dan juga Lukas meminta maaf kepada ayah dari David. Bagaimana permintaan maaf ini mungkin bisa meringankan tuntutan JPU atas vonis hakim atau vonis hakim nanti? Ya, saya kira permintaan maaf itu pada satu sisi itu berdampak kepada pengakuan atas perbuatannya, ya. Saya kira orang minta maaf itu bisa ada dampak dua sisi. Pada satu sisi akan semakin membuktikan, ya, perbuatannya. Karena apa? Karena dia minta maaf tadi itu. Nah, pada sisi yang lain juga bisa menjadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk memberikan satu keringanan. Tetapi menurut saya secara umum bahwa itu tidak akan terlalu berpengaruh, ya, untuk menyusun sebuah tuntutan nanti, ya. Baik, Prof, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News hari ini di MNC News. Sukses untuk Anda, sehat selalu Prof Suparji Ahmad, pengamat hukum pidana Universitas Al Azhar Jakarta.